Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wahyu Rusnanto. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah buku yang lumayan terkenal, yaitu buku Influencer, The Psychology of Persuasion ya. Nah, jadi buku ini adalah karya atau yang ditulis oleh Robert Cialdini ya. Nah, dia itu adalah seorang psikolog terkemuka. Nah, buku ini adalah buku yang menggali dunia persuasi dengan kekuatan pengaruh yang mempengaruhi keputusan kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, buku ini menyajikan penelitian yang mendalam tentang mengapa orang cenderung melakukan apa yang orang lain inginkan, bahkan jika itu bertentangan dengan keinginan pribadi mereka. Nah, buku ini cocok banget dibaca oleh teman-teman yang marketing agar teman-teman belajar bagaimana cara mempengaruhi orang lain dalam membuat keputusan. Nah, buku ini itu penulisnya sendiri, yaitu Robert Cialdini ya, mengidentifikasi 6 prinsip persuasi yang kuat yang digunakan oleh berbagai pihak, mulai dari penjual hingga pengiklan, politikus hingga pemimpin agama ataupun dan yang lainnya. Buku ini mengungkapkan prinsip-prinsip dan memberikan contoh konkret tentang bagaimana mereka bekerja dalam berbagai situasi. Nah, prinsip-prinsip tersebut meliputi kepemimpinan, kemudian konsistensi, kemudian apalagi ya, kesamaan, kewenangan, keserakahan, dan keterbatasan. Nah, Cialdini merinci prinsip-prinsip tersebut dengan cara yang memudahkan pemahaman kita dan memberikan wawasan tentang cara kita dapat mengidentifikasi dan melawan pengaruh yang mungkin digunakan kepada kita. Nah, Influencer adalah buku relevan yang yang cocok dalam berbagai konteks ya, dari bisnis hingga pemasaran, politik hingga kehidupan pribadi. Nah, ini membantu teman-teman sekalian untuk memahami mengapa kita cenderung bersedia mengikuti dan memahami cara menggunakan pengetahuan ini untuk mengambil keputusan yang lebih baik dan menjadi lebih sadar terhadap berbagai taktik persuasi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, buku ini juga membongkar rahasia-rahasia di balik seni persuasi dan bagaimana kita bisa menggunakannya dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, prinsip pertama itu yaitu tentang kepatuhan dan ketaatan. Jadi Cialdini mengidentifikasi 6 prinsip utama persuasi, yaitu pertama kepatuhan dan ketaatan, kemudian ini adalah prinsip yang berfokus pada tendensi manusia untuk tunduk kepada otoritas. Kemudian prinsip kedua yaitu konsistensi dan komitmen. Ini membahas bagaimana manusia cenderung konsisten dalam tindakan mereka dan bagaimana teman-teman bisa memanfaatkan hal ini dalam persuasi atau ajakannya. Nah, prinsip ketiga yaitu kesamaan dan identifikasi. Nah, ini membahas bagaimana kesamaan dengan orang lain dapat meningkatkan efektivitas kita dalam mengajak seseorang dalam persuasi teman-teman. Nah, yang kelima, kewenangan dan keahlian, yang membahas bagaimana orang cenderung mendengarkan dan mempercayai ahli dalam bidang tertentu. Kemudian prinsip kelima yaitu keserakahan dan keuntungan, yaitu menjelaskan bagaimana rasa keuntungan dapat mempengaruhi mempengaruhi keputusan seseorang gitu. Nah, prinsip ketujuh yaitu prinsip keenam yaitu keterbatasan dan kelangkaan, yang membahas tentang bagaimana manusia cenderung lebih tertarik pada sesuatu yang langka. Kemudian prinsip ketujuh yaitu di sini membahas juga tentang bagaimana contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi 6 prinsip itu yang tadi terangkum dalam buku ini bisa teman-teman implementasikan juga dalam kehidupan teman-teman, entah itu dalam berjualan dan lain-lain. Seperti itu. Nah, misalnya bagaimana toko-toko online dapat menggunakan prinsip kelangkaan untuk mempengaruhi pembeli. Misalkan kayak suatu Kompas. Jadi Kompas dalam strategi marketingnya membuat beberapa edisi sepatu, cuman tidak banyak untuk diproduksinya, sehingga orang-orang berebut untuk mendapatkan produk tersebut karena kelangkaan gitu.
Nah, jadi kesimpulannya adalah influence the psychology of persuasion ini adalah sumber informasi berharga tentang seni persuasi atau seni ajakan. Buku ini memberikan wawasan kepada teman-teman yang mendalam tentang prinsip-prinsip yang kita semua alami dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mungkin itu aja video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.